Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita masih ibadah di rumah, kita tetap bersuka cita, tetap semangat. Jangan ada yang mukanya sedih, ngantuk-ngantuk. Kita semua mau memuji Tuhan bersama-sama, kita mau diberkati Tuhan. Siap? Kalau udah siap, semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Tuhan Yesus melebihi segala-galanya. Saat kita sakit, saat kita sendiri, saat kita dimanapun, Tuhan Yesus selalu mengasihi kita dengan kasih yang indah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan memberkati kami semua. Kami boleh bangun dan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Berkati kami semua. Berikan semangat kepada kami untuk memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan cerita, dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus selalu baik kepada kita semua. Nah, kita ingat lagu burung pipit dan bunga di padang yang dipelihara oleh Tuhan. Nah, kalau burung pipit dan bunga di padang dipelihara Tuhan, apalagi kita ya, sampai hari ini Tuhan memeliharakan kita. Kita nyanyikan lagu ini ya, sudah lama tidak kita nyanyikan ya. Kita semua bersyukur kepada Tuhan. Burung pipit yang kecil yang bunyinya pik 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 itu dipelihara oleh Tuhan. Bunga-bunga di padang semua dipelihara oleh Tuhan. Ya, kadang-kadang kalau kita pikir bunga di padang yang begitu banyak, begitu luas, yang tidak dipelihara oleh manusia bisa tumbuh, siapa yang memelihara? Tuhan.
Tuhan kasih embun, Tuhan kasih hujan, sehingga bunga-bunga di padang itu bisa hidup. Nah, kita juga seperti itu anak-anak. Kita semua dipelihara oleh Tuhan. Makanya kita ini berharga di hadapan Tuhan. Kita harus selalu bersyukur, selalu berdoa kepada Tuhan. Apapun masalah kita, ada sakit, ya sekarang tidak bisa kemana-mana, harus belajar berdoa dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Semua mau bersyukur? Siapa yang mau bersyukur? Barney? Wow, siapa lagi? Kevin. Siapa lagi? Gaby. Wah, semua sudah bisa sekolah ya. Walaupun masih daring harus tetap bersyukur. Begitu kan? Aku gak mau bersyukur. Gak mau. Loh, kenapa Tommy? Kok gitu datang-datang nyelonong langsung marah-marah gak mau bersyukur? Gimana mau bersyukur? Sudah berdoa, sudah bersyukur, tapi masih kayak gini terus. Sekolah di rumah, main-main di rumah, gak bisa kemana-mana, males aku. Tommy, Tuhan Yesus itu tetap baik loh dalam segala keadaan. Kalau kita nggak bisa kemana-mana, bisa bersyukur, bisa berdoa, bisa sekolah, walaupun lewat daring itu juga harus bersyukur. Nah, Tommy, banyak anak yang nggak bisa sekolah loh, kasihan, nggak bisa makan, nggak bisa main. Kalau Tommy masih bisa sekolah, masih bisa ikuti pelajaran dengan teman-teman, itu karena Tuhan baik. Jadi Tommy masih nggak mau bersyukur sama Tuhan. Aku mikir dulu. Kok mikir dulu? Nah, anak-anak, ada nggak yang seperti Tommy? Lihat mukanya ini. Nggak mau berdoa. Tommy, tadi pagi berdoa nggak? Loh, gue langsung jawab. Kenapa nggak berdoa? Males, nggak bisa sekolah minggu. Masa sekolah minggu gini-gini terus? Loh, tetap bersyukur. Ya. Nah, teman-teman, kita ajak Tommy mendengarkan cerita yuk. Pentingnya berdoa, pentingnya bersyukur. Dan doa kita itu selalu dijawab yang terbaik menurut Tuhan. Tommy mau nggak mendengar cerita? Ya wis. Sakjane aku males. Ya wis lah. Nah teman-teman, bilang Tommy, ayo dengar cerita. Semua coba bilang. Tuh Tommy, dengar teman-teman itu. Bilang Tommy harus dengar cerita supaya Tommy bisa berdoa bersyukur. Nah, mau nggak Tommy? Tommy ingat nggak minggu lalu ceritanya? Waktu ada badai, ada ombak besar, murid-murid ketakutan. Semua berdoa, memanggil Tuhan Yesus. Tuhan bilang apa? Tenang ini, jangan takut. Aku ada. Kalau kita takut, kita harus percaya kepada Tuhan. Caranya percaya gimana? Berdoa. Caranya kalau kita juga kadang-kadang malas, bosen, apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Tommy mau nggak? Nggak tahu. Ya udah, Tommy duduk situ dulu, dengar cerita ya. Siapa di sini yang seperti Tommy? Kok disuruh berdoa, diajak bersyukur, diajak nyanyi, marah-marah? Ada yang suka marah-marah gitu? Wah, anak-anak, Tuhan bilang ketika aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Itu ayat hafalan kita. Maka supaya kita terus bertumbuh, kita harus selalu berdoa. Kita mau dengarkan cerita hari ini. Ayo, mau semuanya? Duduk yang baik ya. Kita mau dengar cerita. Ya, kita berdoa dulu. Tuhan, kami mau mendengarkan cerita. Berkati kami semua supaya kami mengerti pentingnya kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita baca dulu Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Sama-sama ya. 1 Petrus 5 ayat 7. Sudah dapat semua? Ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, sama-sama. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Di situ dibilang apa?
kepada Tuhan. Sama-sama. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Kenapa? Di sini dikatakan, sebab Ia yang memelihara hidupmu. Nah, sama-sama ya. Serahkanlah khawatirmu atau takutmu kepada Tuhan. Sebab Dia yang memelihara kamu. Nah, sama-sama ya. Kita katakan mu, kita ganti nama kita ya. Atau kataku ya. Serahkanlah segala kekhawatiranku kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara aku. Nah, bagaimana menyerahkan ketakutan, kekhawatiran kepada Tuhan? Nomor 1, ketika kita takut, ketika kita khawatir, kita berdoa, Tuhan, tolong aku. Apalagi kondisi pandemi ini, anak-anak pasti takut. Sampai kapan aku sekolah seperti ini? Kenapa aku tidak boleh keluar? Takut tertular. Nah, itu semua kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji Dia yang akan memelihara kita. Nah, seperti cerita hari ini. Nah, ada seorang anak namanya Mira. Nah, Mira ini tinggal bersama ibunya. Hanya satu-satunya orang tua, yaitu ibunya. Nah, ibunya ini sedang sakit paru-paru, sakit TBC. Nah, kemudian ibunya bilang, Mira, uang kita tinggal ini, tolong belikan ibu obat. Hati-hati kamu beli obat. Nah, terus Mira bilang begini, Ibu, sampai kapan ibu mau minum obat? Nah, ibunya bilang apa? Sampai Tuhan Yesus menyembuhkan ibu. Nah, kemudian Mira kata ibunya, sini, sebelum kamu beli obat, kita berdoa dulu. Sambil ibunya batuk, ayo kita berdoa Mira. Nah, kemudian ibunya berdoa, Tuhan, sertai Mira dalam perjalanan yang jauh, dia harus membeli obat. Tolong Tuhan Yesus, amin. Kemudian Mira bilang, Ibu berani di rumah sendiri. Aku mau beli obat. Ibu jaga diri baik-baik ya. Nah, akhirnya Mira pergi ke sebuah apotek. Apoteknya itu jauh dari tempatnya. Dan apa yang terjadi anak-anak? Rupanya di apotek itu namanya Pak Burhan. Pak Burhan yang punya apotek ini, ya, dia lagi marah-marah. Kenapa dia marah-marah? Rupanya datang anak-anak muda itu mengamen. Nah, ngamen bawa gitar di depan apotek dan mereka nyanyinya begini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Wah, Bapak ini marah. Diam, kalian sudah mengganggu aku. Ya, kemudian aku sedang meracik obat. Ya, aku sedang membuat obat. Jangan kalian ribut, pergi dari sini. Nah, tapi anak-anak muda itu tetap di depan apotek, mereka main gitar sambil menyanyi. Ternyata mereka anak-anak Kristen, anak-anak muda Kristen, anak-anak Tuhan yang menyanyi. Nah, kemudian Mira sambil berlari sampai dia di depan apotek. Ya, kemudian dia di depan apotek, dia ketok pintu, permisi, masuk, kata Pak Burhan. Dia masuk, kemudian dia kasih botol obat. Pak, beli obat seperti ini. Bapak itu bilang, tunggu, duduk di situ. Kemudian Mira duduk, dia berdoa. Tuhan tolong. Terus Bapak ini bilang gini, hei, uangmu kurang. Saya berikan obat ini, tapi kamu nanti segera ke sini, kembalikan uangnya yang kurang. Iya Pak, kata Mira. Kemudian Bapak ini memberikan obat ini kepada Mira. Wah, diberikan, ini obatnya. Tapi jangan lupa, uangmu masih kurang. Nah, kemudian Mira menerima obat itu dan dia segera pulang. Nah,
Kemudian apa yang terjadi anak-anak? Mira lari, dia kasihan. Dia ingat ibunya di rumah sesak. Dia cepat membawa obat supaya ibunya minum obat dan sesaknya berkurang. Dan kemudian di luar masih terdengar anak-anak muda itu menyanyi. Dan apa yang terjadi dengan Pak Burhan? Pak Burhan masuk ke dalam apoteknya lagi. Kemudian dia masuk dan apa yang terjadi? Ketika dia menyusun botol-botol, kemudian Pak Burhan berkata, "Hah? Celaka aku," katanya. Ternyata apa anak-anak? Wah, dia salah memberikan obat kepada Mira. Obat yang botolnya sama itu ternyata adalah obat keras yang kalau diminum bisa menyebabkan orang itu tidak sadar. Wah, bapak itu panik. Aduh, bagaimana aku tidak tahu? Kenapa aku tidak tanya? Aku teledor, tidak tanya rumah anak itu tadi ya. Kemudian dia keluar dari apotek. Dia lihat, hai, dia panggil anak-anak muda itu, diam. Kalian tahu nggak rumah anak yang keluar dari apotek ini? Kemudian, oh, rumahnya jauh, Pak, kata pemuda-pemuda itu. Ya, di mana? Jauh. Wah, ada apa, Pak? Saya salah memberikan botol. Bagaimana ini bisa mati ibunya anak itu? Oh, mereka bilang, "Pak, kita berdoa. Kita doakan Bapak. Ayo, Pak." Kemudian Pak Burhan diajak berdoa sama anak-anak itu. "Tuhan, tolong Pak Burhan. Sudah salah melakukan sesuatu, Tuhan. Tolonglah supaya ibu anak itu tadi diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, tolong Pak Burhan supaya percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin." Kemudian anak muda ini bilang, "Oke, Pak, satu orang kami akan kejar adik itu tadi. Bapak tetap di sini berdoa." Wah, bapak itu bilang, "Berdoa? Iya, Pak, berdoa. Tuhan pasti akan menolong." Nah, kemudian anak-anak muda itu mengajak Pak Burhan berdoa. Setelah berdoa, Pak Burhan tenang. Dan apa yang dia lakukan? Dia masuk ke dalam apotek. Kemudian ditunggu 10 menit, 20 menit. Dan 1 jam kemudian, apa yang terjadi? Pak Burhan terkejut. Nah, dia melihat anak itu kembali ke apotek. Nah, dia lihat Mira kembali ke apotek. Bapak ini gemetar. Gimana ini? Pasti dia membawa berita kalau ibunya sedang keracunan. Tapi Pak Burhan ingat pesan anak-anak muda. Berdoa, Pak. Panggil Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus akan menolong Bapak. Dan apa yang terjadi anak-anak? Kemudian Mira bilang, Pak, tolong saya, Pak. Tolong saya. Ibumu kenapa? Ibumu kenapa? Kata Pak Burhan, ibumu tidak apa-apa kan? Saya justru takut ibu saya marah kena apa-apa. Terus obatnya mana? Kata bapak itu. Pak, tadi di tengah jalan saya kesandung dan botol obat itu jatuh pecah. Semua isinya tumpah. Hah? Kata Pak Burhan. Dia langsung melipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus, ternyata Engkau Allah yang hidup. Saya percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah menolong saya. Saya percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Hah? Mira berpikir, Pak Burhan ini pasti marah sama dia. Ternyata Pak Burhan bilang, apa anak-anak? Kamu tunggu di situ ya nak ya. Saya akan buatkan obat yang baru untuk ibumu. Dan kemudian Mira duduk, dia berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sepanjang jalan anak-anak, Mira kembali ke apotek, dia berdoa. Dia berseru kepada Tuhan Yesus supaya dia bisa mendapat obat yang baru. Karena dia tahu yang punya apotek itu galak. Dan doanya dijawab Tuhan. Akhirnya Pak Burhan berkata, ayo nak,
kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi anak-anak? Mira berdoa bersama Pak Burhan. Mira mendoakan Pak Burhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan di situ Mira belajar doa yang diminta kepada Tuhan kadang-kadang tidak seperti yang dia inginkan. Dia berdoa supaya dapat obat, segera pulang, kasih obat ke mamanya, tetapi justru obatnya pecah. Tapi ternyata obat yang botolnya pecah itu pun diizinkan Tuhan supaya tidak diminum oleh ibunya, kalau enggak ibunya keracunan karena ada kesalahan dari bapak ini. Dan akhirnya Mira berterima kasih kepada Pak Burhan setelah mereka berdoa. Dan Pak Burhan tidak hanya memberikan obat, dia memberikan makanan, dia memberikan kue kepada Mira karena dia tahu Mira itu adalah orang yang sangat miskin. Nah, akhirnya anak-anak, Mira pulang dengan penuh sukacita, ya. Dan dia ingat kata Pak Burhan, kamu 2 hari sekali ke sini ambil vitamin, ambil susu untuk ibumu. Wah, Mira senang sekali. Selama ini untuk beli susu, beli vitamin tidak bisa. Dan doanya dijawab oleh Tuhan. Dan yang paling penting apa yang terjadi anak-anak? Pak Burhan dia keluar. Dia bilang kepada anak-anak muda, kepada kakak-kakak itu, hai kalian semua, ternyata aku salah marah kepada kalian. Terima kasih, hari ini aku percaya bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang hidup. Tuhan Yesus menolong aku tepat pada waktunya. Terima kasih kalian sudah mendoakan saya. Saya mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Wah, lihat. Kakak Moses berkata, Pak, kami sudah lama mendoakan Bapak supaya Bapak percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, kemudian kakak yang ini bilang, tapi Bapak marah-marah sama kami. Bapak ini bilang, sekarang aku tidak marah-marah, aku bersuka cita, aku mau bersama dengan kalian memuji Tuhan. Dan akhirnya Pak Burhan ini memuji Tuhan, lagu yang sering dinyanyikan oleh anak-anak ini, oleh kakak-kakak ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Dan mereka berdoa bersama-sama. Nah, doa siapa saja yang dijawab oleh Tuhan? Doa kakak Moses dan teman-temannya dijawab oleh Tuhan. Selama ini mereka mendoakan Pak Burhan supaya tidak galak, supaya percaya Tuhan Yesus. Dan dijawab oleh Tuhan Yesus. Dengan cara yang apa? Dengan cara yang tidak dipikirkan oleh mereka, yaitu dengan cara Tuhan sendiri. Lewat apa? Botol obat yang pecah. Nah, anak-anak, itulah pentingnya kita selalu berdoa. Kadang-kadang menurut kita itu baik, tapi Tuhan katakan tidak, sehingga Tuhan menggantikan yang menurut kita baik itu dengan sesuatu yang menurut kita tidak baik. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita belajar. Kita semua memiliki kesulitan, memiliki kesusahan, ketakutan. Tapi hari ini kita belajar, serahkanlah kekhawatiranmu, serahkanlah ketakutanmu kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan yang memelihara kamu. Serahkanlah segala ketakutanku kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara aku. Nah, anak-anak, ketakutan kita untuk sekolah daring, ketakutan kita akan masa depan, akan kesehatan, akan kebutuhan hidup tiap-tiap hari dari papa mama kita, untuk kita semua, kita serahkan kepada Tuhan. Siapa yang pasti menolong? Tuhan pasti menolong dengan caranya. Begitu kan? Tuhan pasti menolong dengan caranya, bukan dengan cara kita sendiri. Maka sebagai anak Tuhan, kita harus selalu belajar berserah, berdoa kepada Tuhan, dan selalu mengingat firman Tuhan. Oke anak-anak, kita mau berdoa. Tommy mana ya? Tommy. Hai Tommy. Bagaimana tadi sudah mendengar cerita itu Tommy? Kok? Gimana jawabnya? Iya. Oh, terus gimana? Ya aku mau terus belajar berdoa, menanti waktu dan pertolongan Tuhan. Walaupun pandemi, aku harus bersyukur, harus berdoa kepada Tuhan. Tidak marah-marah?
tidak marah-marah, tidak ngomel-ngomel, karena Tuhan mengatur semua dengan baik. Gitu teman-teman. Minta maaf. Kenapa minta maaf? Tommy salah, sudah nggak mau berdoa. Nah Tommy, tadi firman Tuhan katakan apa? Serahkanlah khawatirmu kepada siapa? Ke Tuhan. Terus karena apa? Tuhan yang memelihara aku. Nah, Tuhan memelihara Tommy, memelihara anak-anak, memelihara kita semua. Mari kita berdoa untuk cerita dan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tuhan Yesus mengatur hidup kami dengan baik. Tolong kami Tuhan, ketika kami takut, kami percaya kepada Tuhan. Ketika kami takut, kami berdoa kepada Tuhan. Ketika kami takut, kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kami dengan cara Tuhan. Tolonglah kami semua, supaya kami terus berharap, berdoa kepada Tuhan dimanapun kami berada. Kami belajar selalu berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, kita mengucap syukur untuk cerita hari ini ya, Tommy ya. Nah, Tommy harus rajin berdoa. Jangan cemberut-cemberut ya. Oke? Terima kasih. Jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya lo ya, Tommy ya. Oke? Tommy duduk lagi ya. Kita mau memuji Tuhan sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Oke, Tommy? Dadah dulu sama teman-temannya. Dadah, teman-teman. Nah, ya. Oke, duduk sini, Tommy ya. Oke, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Jadi kita harus selalu belajar bersyukur, menyerahkan takut kita, sakit kita, masa depan kita kepada Tuhan. Karena apa? Hanya ada satu Tuhan yang setia menolong dan memberkati kita. Kita naikkan pujian ini ya. Hanya ada satu Tuhan yang selalu setia mengasihi kita. Setia menjagain kita, hanya Dia yang setia menjaga kita pagi, siang, bahkan tengah malam. Maka kalau ada apapun yang terjadi, berserulah, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Dia akan menolong kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita dalam doa. Mari kita semua lipat tangan, kita berdoa. Anak-anak duduk yang baik, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur dari cerita hari ini, bahkan dari ayat hafalan kami. Tuhan menolong kami, mengajar kami supaya kami menyerahkan segala kekhawatiran, ketakutan kami hanya kepada Tuhan. Jadikanlah anak kami anak-anak yang selalu bertumbuh, mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan juga kami berdoa dalam segala keadaan.
baik bangun tidur, bermain, mau sekolah. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak jenuh, tidak bosan walaupun sekolah lewat daring. Berikan semangat kepada kami untuk terus belajar. Berkati orang tua kami juga supaya mendidik kami dalam kasih, dalam kebenaran. Tuhan berkati papa mama dalam pekerjaan supaya dapat mencukupkan kebutuhan hidup kami oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Presiden dan seluruh pemerintah yang ada di Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan tolong supaya dapat menyelesaikan semua masalah di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Ibu guru kami yang mengajar di sekolah. Berkati juga semua guru-guru sekolah minggu. Berkati Pak Pendeta dan semua majelis supaya mereka juga hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan juga menjamah, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur untuk ibadah kami walaupun singkat, tapi kami bersyukur Tuhan mengajarkan kami supaya kami tidak takut, karena kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, dan Tuhan berjanji akan memelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, dan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, amin. Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak. Jangan lupa ya, taati orang tua ya. Kalau bermain jangan jauh-jauh ya, jangan lupa minum vitamin, makan sayur. Ayo Tommy, ucapkan selamat hari Minggu buat teman-teman semua ya. Selamat hari Minggu teman-teman. Jangan lupa berdoa, bersyukur, makan sayur. Dan apalagi Tommy? Taat orang tua, baca renungan atau firman Tuhan bersama papa mama. Oke, kirim salam buat siapa Tommy? Buat semua. Buat Borne, Evan, Evin, Evia, Elia. Siapa lagi? Debbie, Hero. Aku lupa temanku semua. Oh, lupa namanya, tapi tidak lupa mendoakan mereka kan? Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo Tommy bilang apa? Dadah! Dadah semua, Tuhan berkati.